Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita masih diberikan nikmat hidup, nikmat sehat, dan yang paling penting, nikmat iman yang membuat hati kita tetap bisa merasa tenang di tengah derasnya arus kehidupan. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sosok manusia yang paling sempurna, yang hatinya selalu damai meski dihujani ujian dan cobaan yang berat. Coba deh sejenak kita pejamkan mata, tarik nafas panjang lalu hembuskan perlahan. Sekarang coba kita tanya pada diri sendiri, sudah berapa lama hati ini merasa damai? Apakah akhir-akhir ini kita sering merasa gelisah, cemas tanpa alasan? Kita sering banget lupa. Kita terlalu sibuk memoles luarnya saja. Kita ingin wajah tampan dan cantik. Kita ingin badan tegap dan sehat. Kita ingin pakaian yang bagus. Tapi kita sering abai pada satu hal yang paling penting, kesehatan hati dan pikiran. Padahal hati itu ibarat jantung kehidupan. Kalau hatinya sakit, semua ikut merasa sakit. Ibadah jadi terasa berat, sholat jadi terburu-buru, Al-Quran enggak dibuka, dan hidup terasa hampa, sepi dan gelap. Allah SAW berfirman dengan sangat indah, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Rud ayat 28. Jangan salahkan nasib, jangan salahkan orang lain, jangan salahkan keadaan kalau hati kita belum tenang. Mungkin saja kita terlalu jauh melangkah sehingga lupa jalan pulang kepadanya. Ada beberapa penyakit hati yang sering kita alami tanpa sadar, dan ini yang bikin mental kita jatuh. Yang pertama ada rasa takut yang berlebihan. Kita takut masa depan kita suram, takut tidak punya uang, takut ditinggalkan orang. Padahal siapa yang menciptakan masa depan? Siapa yang memegang rezeki? Itu semua Allah. Kenapa kita takut pada sesuatu yang ada di tangan Allah? Yang kedua, menyimpan luka dan dendam. Sakit hati itu nyata, dendam itu nyata. Tapi sadarlah kalian, menyimpan dendam itu ibarat memegang bara api. Kita yang ingin melempar ke orang lain, tapi tangan kita sendiri yang terbakar dan melepuh. Hati yang penuh dendam tidak akan pernah merasa tenang. Yang ketiga, selalu merasa kurang. Di mata manusia itu memang tidak pernah terpuaskan. Lihat ke atas terus sampai lupa bersyukur apa yang ada di tangan. Padahal kebahagiaan itu bukan ketika kita punya segalanya, tetapi ketika kita bisa merasa cukup dengan apa yang ada. Lalu bagaimana cara supaya hati ini kembali adem, tenang, dan kembali sehat? Yang pertama, kembali kepada Allah dengan penuh kerendahan hati. Obat paling ampuh itu ada di sholat, di doa, di zikir. Kalau hati sedang sesak, jangan cari pelarian ke tempat yang salah. Datanglah kepadanya, curhatkanlah semua keluh kesah. Rasakan kehadirannya. Percayalah, tidak ada masalah yang terlalu besar bagi Allah. Hanya Dia yang bisa mengubah kesedihan menjadi senyuman. Yang kedua, belajar menerima dan merelakan. Kunci kesehatan mental yang paling tinggi adalah tawakal. Terima apa yang sudah berlalu sebagai takdir. Ikhlaskan apa yang bukan milik kita, dan yakinlah bahwa apa yang ada di mata kita adalah yang terbaik. Jika memaksakan kehendak, biarlah Allah yang mengatur alurnya.
Hati akan tenang kalau kita berhenti melawan takdir. Yang ketiga, perbanyak bersyukur. Kurangi keluh kesah. Setiap kita mengeluh, hati kita semakin sempit. Setiap kita bersyukur, hati kita semakin luas. Syukuri napas yang menghembus, syukuri kaki yang melangkah, syukuri mata yang masih bisa melihat. Sedikit syukur, banyak bahagia. Banyak bersyukur, selamanya bahagia. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup ini singkat sekali. Jangan habiskan waktu untuk bersedih, untuk marah-marah, atau untuk membenci orang lain. Jagalah hatimu sebagaimana kamu menjaga nyawamu. Karena orang yang paling sukses di dunia ini bukan yang hartanya melimpah, bukan yang jabatannya tinggi, tapi orang yang hatinya selalu dalam kondisi, selalu tenang dalam segala kondisi. Semoga Allah Shallallahu Alaihi Wasallam membasuh hati kita dengan air zam-zam ketenangan, mengobati luka kita dengan kasih sayangnya, dan menjadikan kita orang yang hatinya tentram, beriman, dan selalu bahagia. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya dan semoga bisa menyentuh hati kita semua. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.